Pada suatu hari, di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, terdapat sepasang suami istri yang bernama Hikam dan Mufidah. Mereka berdua memiliki sebidang tanah peninggalan dari almarhum orang tuanya yang lokasinya berada di Jalan Mawar Sumbersari, Jember. Sebidang tanah tersebut ingin mereka jual dengan alasan karena sepasang suami istri ini membutuhkan uang untuk membeli rumah di Surabaya, dan juga karena sang suami kebetulan baru saja mendapatkan pekerjaan di Surabaya. Maka dari itu, mereka berdua tampak bingung mendiskusikan hal tersebut. Kenapa Mas kok kayak bingung? Gimana ya Dek, kemarin kan Bapak sudah meninggal, terus seperti yang katanya Bapak itu, tanah yang di sana itu buat kita mau gimana cara Pak, kita mau jual atau gimana? Ya jual aja dah Mas, kita kan juga punya kebutuhan yang banyak, butuh uang yang banyak juga, mending dijual aja. Oh iya Dek, jika memang seperti itu ya monggo kita jual saja, memang kalau memang itu butuh atau itu sudah milik kita. Ya udah, kalau gini aja kita langsung ke Magelang aja Mas. Ya, ayo. Sekarang. Ayo udah. Setelah berdiskusi, mereka berdua bergegas pergi ke kantor makelar dengan tujuan tanah mereka segera laku dan mendapatkan harga yang tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke. Ya silakan duduk. Mari. Bapak Ibu ada perlu apa? Gini Mbak, maksud kedatangan kami ingin menjual tanah. Jual tanah. Kalau boleh tahu tanahnya itu ada di daerah mana? Di daerah Sumbersari, Jalan Melati. Untuk luas tanahnya perkiraan ada berapa meter? Bentar tuh saya lihat dulu. Ini untuk luas tanahnya itu 1.200 meter persegi dan tempatnya itu di pinggir jalan. Boleh lihat suratnya? Sebentar saya cek ya. Memangnya Bapak Ibu ingin menjual tanahnya dengan harga berapa? Kalau perihal harga kira-kira 2 miliar, Bu. Waduh, kalau harga segitu di daerah desa biasanya nggak sampai segitu. Coba dicarikan dulu Bu, siapa tahu ada yang mau beli. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya coba carikan dulu, tapi saya tidak janji ya. Semoga aja dapat. Doain aja. Nanti boleh minta identitas KTP-nya? Ya. Iya Bu, kalau boleh tahu kira-kira berapa lama kita bisa nunggu? Perkiraan paling lama saya tidak janji ya Pak. Insya Allah kalau cepat itu 2 minggu atau kurang lebih segitulah ya. Berdoa aja Ibu Bapak semoga dapat harga yang pas sama kalian berdua. Oke Bu, kami lanjut permisi terlebih dahulu ya Bu. Iya, iya Pak. Nanti saya kabarin ya. Ya. Terima kasih. Setelah beberapa minggu, akhirnya sang makelar tanah pun berhasil menemukan calon pembeli yang berminat akan tanah mereka tersebut. Bintang. Ya, Oh, yang mau beli tanah itu. betul. Kebetulan saya juga mau ke lokasi, apa mau masuk dulu? Langsung aja. Langsung aja. Mari Pak. Bapak, ini tanah yang dijual oleh Bapak Hikam. Apakah Bapak setuju? Mulai cocok? Karena asisten saya sudah mengukur ternyata sesuai dengan sertifikat Bapak Hikam. Bagaimana Bapak?
Saya kira sudah pas dengan keinginan yang saya butuhkan. Untuk harga bagaimana? Untuk harga kami menaruh harga 2M, tapi itu sudah terima bersih Bapak. Jadi Bapak tidak perlu keluar biaya lagi untuk mengurusi sertifikat atas balik nama tanah ini. Bagaimana Bapak? Baiklah kalau begitu dengan kesepakatan M saya setuju. Baik, kalau seperti itu saya langsung telepon Bapak Hikam ya. Halo, Assalamualaikum Bapak Hikam. Bapak ada di mana? Ini ada orang yang fix mau beli tanah yang Bapak jual, Pak. Oh ya, kalau bisa Bapak segera ke lokasi sekarang ya Pak. Saya tunggu secepatnya Pak. Ya baik-baik Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Salaman. Oh ini Bapak Hikam sudah datang. Jadi ini yang mau beli tanah Bapak orangnya. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Bintang. Jadi beliau sudah fix dengan harga jual yang Bapak beri 2M, asalkan semua biaya sertifikat dan balik nama kita yang mengurus. Jadi Bapak terima bersih bayar 2M. Gimana Pak? Apa setuju? Ya, saya setuju. Mbak M. Deal ya Pak, mohon berjabatan tangan Pak. Deal. Saya juga terima kasih Bapak, terima kasih. Sama-sama. Namun, setelah beberapa bulan kemudian, adik kandung dari Bapak Hikam tidak terima karena tanah tersebut masih dalam sengketa dan meminta separuh hasil dari penjualan tanah tersebut. Akhirnya, Bapak Hikam dan sang istri pergi ke kantor advokat untuk mendapatkan penilaian ahli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Mas? Oke, ada. Silakan. Gimana Mas? Ada yang bisa saya bantu? Ada Mbak, ini yang perihal yang saya ceritakan kemarin itu. Iya. Perihal adik saya dan saya yang cekcok perihal tanah itu bagaimana ya Mbak? Sebelumnya, apakah ada wasiat tertulis atau bukti-bukti yang mendukung bahwa tanah tersebut sudah diserahkan kepada Mas gitu dari Bapak Mas? Tidak ada Mbak, hanya saja pada saat Bapak berwasiat kepada saya itu ada adik saya dan juga istri saya ya. Benar mengetahui? Iya, iya. Lantas bagaimana respon adik Mas pada saat itu? Pada saat itu adik saya mengiyakan akan keputusan wasiat dari Bapak itu. Gak ada respon sama sekali apa gitu? Apakah ingin biar dah Mas separuhnya buat saya, bilang ke Bapaknya Mas, gak ada kata-kata seperti itu? Tidak ada pada saat itu. Oh berarti gini ya Mas ya, dari saran saya berarti tanah itu sudah pasti dari apa Bapak Mas buat Mas. Tapi gimana ya Mas, kan uang dari penjualan tanah itu kan sudah dibuat beli rumah. Ya itu Mbak, gimana ini solusinya Mbak? Kan saya sudah bilang tanah itu gak apa-apa Mas jual, gak apa-apa kan, soalnya kan sudah ada wasiat dari orang tua Mas. Tapi masalahnya kan itu adik kandung Mas, benar? Iya, adik Kan adik kandung, lah itu kan minta bagian sekarang. Alangkah baiknya saran dari saya, berilah apa 30%-nya, apa 50%-nya dari hasil penjualan tanah tersebut. Begitu kan udah dijual nih tanahnya, udah dapat rumah sekarang. Ya, Ada sisa uang? sudah Habis. Ya. Ya ini aja apa hasil dari tabungan Mas apa-apa itu yang Mas punya, kasihlah berapa gitu untuk adik Mas. Biar kami pikir-pikir dulu, saya sama istri saya biar memikirkan hal itu. Iya. Toh juga saya tidak ingin memutus silaturahmi antara saya dengan adik saya. Nah ya alangkah baiknya memang harus dipikir-pikir dulu Mas, soalnya kayak harta gitu itu lebih penting ini sih apa hubungan keluarga Mas daripada terputus cuma gara-gara tanah itu. Mas mau gitu apa adiknya ngejauh ke Mas? Enggak kan? Enggak mau. Ini sudah Mbak, makasih ya. Ya. Saya permisi. Setelah itu, adik kandung dari Bapak Hikam pun pergi ke kantor advokat demi hal yang sama mendapatkan penilaian ahli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Silakan duduk. Gimana Mas, ada apa? Gini Bu, pas waktu Jackson itu saya mau menceritakan pas
mau gugat kakak saya. Apakah bisa? Menurut saya gini ya Mas, kalau yang dari yang saya menceritakan kemarin itu bisa sebenarnya Mas, kalau Mas mau gugat kakaknya Mas, karena itu kan dari orang tuanya Mas itu kan wasiat dan itu kan aktenya masih atas nama orang tua Mas. Jadi kalau mau gugat bapaknya itu, mau gugat kakaknya itu bisa Mas gitu. Tapi saran dari saya itu mendingan itu didiskusiin dulu sama kakaknya, bicara baik-baik gitu, apakah saya masih ada bagian dari penjualan tersebut gitu, biar hubungannya Mas sama kakaknya itu tidak renggang. Ya Bu, saya usahakan saya diskusikan dulu sama kakak saya. Ya Mas, terima kasih. Baik Bu, saya pergi dulu. Nanti kalau ada informasi lanjut, saya kabarin lagi. Ya Mas, terima kasih ya. Setelah itu, kakak beradik ini memutuskan untuk bertemu agar masalah ini segera terselesaikan dengan mengundang arbiter. Sebelumnya di sini dua belah pihak yang sudah menghubungi saya terkait sengketa jual beli tanah. Apakah benar? Iya, benar Mbak. Oke. Di sini sebelumnya saya sebagai arbiter, di sini saya tidak akan memihak siapapun dan di sini saya akan memberikan saran terkait dengan sengketa nantinya yang akan diambil keputusan oleh dua belah pihak. Ya. Ya. Sebelumnya di sini bagaimana kronologinya bisa dijelasin terlebih dahulu. Gini Bu, saya di sini mau masalah tanah itu. Saya kan adik kandung sendiri. Masa saya nggak dikasih bagian hak waris tanah tersebut? Ya, terus gimana Mas? Ya, Maksudnya, Mas? untuk hal itu ya Mbak, pada saat itu dan pada saat itu juga ada adik saya dan juga ada istri saya. Pada saat itu Bapak sebelum wafat itu memberikan wasiat bahwasanya tanah itu akan menjadi hak milik saya. Jadi secara tidak langsung toh itu akan menjadi hak milik saya. Jadi itu kronologinya Mbak. Ya pokoknya saya minta 50% lah, seenggaknya setengah lah. Saya kan ya adik kandung sendiri, meskipun nggak tahu pas waktu bapak bilang, seenggaknya saya dapat. Ya kalau sampai 50% juga bisa, soalnya Mas sama Mbak juga banyak kebutuhan yang lain. Kalau misalnya cuma 20% mungkin Mas sama Mbak bisa ngasih itu. Ya nggak bisa Mbak kalau cuma 20%. Ya itulah seenggaknya saya mau cuma 50%. Seenggaknya setengah lah, biar bisa dibagi rata. Sebentar. Sebelumnya apakah tanah itu sudah di atas nama kepada Mas? Belum Mbak, hanya sekedar wasiat yang diberikan kepada kami dan itu masih belum diganti sertifikatnya, belum di atas nama saya. Tapi adik Mas tahu ketika bapak Mas waktu itu memberi tanah itu dalam kata-kata. Iya, pada saat itu adik saya dan juga istri saya hadir pada waktu itu dan adik saya juga mengiyakan. Jadi secara tidak langsung itu kan menjadi hak milik saya. Hanya saja itu masih belum disertifikat, belum diganti sertifikatnya atas nama saya, seperti itu. Itu kan yang bilang cuma bapak, ibu nggak bilang kayak gitu kan? Sebelumnya saya boleh lihat sertifikat tanahnya terlebih dahulu. Oh iya benar, berarti sertifikatnya masih atas nama Bapak Mas ya? Iya. Begitu. Saran dari saya begini, ini kan sertifikat tanah dan tanah tersebut masih atas nama Bapak Mas. Itu pun masih belum secara resmi ya yang di atas putih. Jadi saran saya, kan hasil dari jual tanah itu bisa masih bagi dua dengan bebas begitu. Gimana Mas? Ya kan itu udah dibeli rumah uangnya. Terus nanti gimana? Iya, dan juga uangnya sudah habis ini Mbak. Sudah habis. Iya. Ya pokoknya saya mau nggak mau saya minta 50%, setengah. Bagaimana?
Gimana deh? Ya gini aja dah, kalau memang seperti itu, karena kita juga agar tali silaturahmi kita selaku saudara kakak beradik itu tidak putus, kita juga akan memberikan ya meskipun mbaknya kayak gini, akan memberikan 50% dari uang penjualan itu. Meskipun uangnya sudah habis, nanti kita akan ambilkan dari tabungan-tabungan kita. Ya mungkin kayak gitu udah berjalan keluar yang enak. Mungkin gimana deh, enak enggak kalau seperti? Ya nggak apa-apa mas, kalau mas mau mengasih uang itu dapat dari tabungannya mas, ya nggak apa-apa. Pokoknya saya dapat bagian. Ya monggo dah, kalau memang itu sama-sama enak. Gimana ini Mbak? Ya, berarti ya saran saya yaitu lebih enak dibagi dua langsung. Soalnya apa? Kan adik mas kan minta mas, kita mas tega menjual tanah itu buat mas sendiri gitu loh. Kan bapak mas kan juga punya anak, bukan cuma mas saja. Gitu. Terus kan ini agar dapat tetap terjalin gitu loh. Masa iya cuma gara-gara tanah ini kalian bertengkar adik kakak mau kalian ngejauh gitu? Tidak mau Mbak. Dari itu dibagi dua aja gitu. Jadi ini ya apa namanya Mas Hika itu sudah sepakat ya dari hasil penjualan tanah tersebut 50%-nya dibagi dengan adik Mas. Ya sepakat saya. Iya. Ya. Dan Mas Hikam sudah sepakat kan, dan di sini saya akan membuat akte perdamaian antara Mas dan adik Mas, dan juga Mas benar-benar akan memberikan 50% dari hasil penjualan tanah tersebut. Ya benar Mbak, saya akan memberikan. Kira-kira berapa lama? Kira-kira setengah bulan ya dari sekarang. Ya. Bisa kan nunggu? Ya bisa. Oke siap. Bisa nunggu gak dikasih. Tanda tangan. Oke baik, terima kasih. Ntar saya kasih salinaya masing-masingnya. Ya. Kalian bisa bersalaman. Damai ya. Ya terima kasih. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya dua kakak beradik tersebut memilih jalan perdamaian.